2026 di Jakarta akan sedikit berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk tidak menggelar pesta kembang api saat perayaan malam tahun baru 2026. Kebijakan itu disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Senin 22 Desember lalu. Sebagai gantinya, Pemprov DKI akan menggelar pertunjukan drone dan menyediakan sejumlah panggung hiburan di kawasan strategis, mulai dari kawasan GBK Senayan hingga Kota Tua. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bilang, Pemprov DKI akan membangun total 8 panggung hiburan dan juga akan mengundang sejumlah musisi tanah air. Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga akan menggelar doa bersama di malam Tahun Baru. Bahwa tahun ini, Tahun Baru kita tidak memeriahkan dengan kembang api. Tapi tidak mengurangi rasa juga bahagia, kita adakan drone. Drone cukup banyak, cukup besar, dengan transisi. Kita membangun 8 panggung dari mulai GBK di FX sampai ke Kota Tua. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengimbau warga yang hendak menyaksikan perayaan malam pergantian tahun untuk menggunakan transportasi umum. Karena akan diterapkan rekayasa lalu lintas, bebas kendaraan atau Car Free Day di Sudirman Tamrin. Kebijakan ini diambil agar arus lalu lintas tetap lancar dan warga dapat menikmati perayaan tanpa terjebak macet. Akan melaksanakan rekayasa lalu lintas berupa penerapan Car Free Night di sepanjang Sudirman Tamrin. Dan kemudian tentu kami menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan layanan angkutan umum pada saat akan menyaksikan atau hadir pada perayaan malam pergantian tahun tersebut. Terdapat 31 rute Transjakarta yang nantinya akan disesuaikan. Karena di beberapa titik seperti contoh di Lapangan Banteng juga ada kegiatan panggung di sana, kemudian di sepanjang Sudirman Tamrin. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan Polri tidak akan memberikan izin penggunaan kembang api saat malam pergantian tahun. Ya, tentunya secara teknis nanti Polda yang akan menghimbau, tapi yang jelas dari Mabes kita tidak memberikan izin untuk perayaan kembang api yang biasa dilaksanakan di tutup tahun. Tahun baru tanpa kembang api jadi bentuk solidaritas pada korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Doa terus mengalir pada korban bencana Sumatera agar bisa pulih dari bencana pasca banjir dan longsor yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Sebagai bentuk wujud simpati dan juga empati terhadap korban bencana alam di Sumatera, Pemprov DKI Jakarta tidak akan menggelar pesta kembang api saat pergantian malam Tahun Baru 2026. Lantas seperti apa kebijakan dan pengawasannya? Kita akan bahas bersama dengan staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Ciko Hakim, dan juga pengamat kebijakan publik, Asep Sumaryana. Selamat pagi, Mas Ciko, Pak Asep. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Ya, salam sehat. Ini sudah mau tahun baru tapi pada masih kerja ya sepertinya orang-orang dan juga termasuk kami dan juga Mas Ciko. Tapi Mas Ciko, ini penasaran nih kami sebenarnya ketika kemudian Pemprov DKI Jakarta ini kan tidak akan menggunakan kembang api gitu ya untuk malam tahun baru, termasuk juga ada larangan juga sebenarnya untuk pihak-pihak yang ingin merayakan tahun baru dengan kembang api. Nah, kalau misalnya tidak boleh pakai kembang api nih Mas, ini kan pasti ada yang disiapkan oleh Pemprov DKI. Boleh di-spill nggak nih Mas detailnya seperti apa? Pastinya pada prinsipnya tentu kita semua mengetahui bahwa setiap malam tahun baru atau di akhir bulan Desember perayaan-perayaan itu sudah menjadi hal yang umrah di DKI Jakarta dan memang menjadi magnet bagi juga warga di sekitaran Jakarta yang berdatangan khususnya ke wilayah Sudirman Tamrin hingga ke Monas. Artinya memang selama ini Jakarta dikenal selalu menyediakan hiburan-hiburan dan hal-hal yang sifatnya menarik bagi para pengunjung. Dan tentunya ini juga tidak akan kami lupakan karena terkait dengan itu di tahun ini kita tetap
akan menyediakan atraksi dan hiburan, dan sudah dimulai sejak awal bulan Desember. Ada Christmas Carol, Jakarta Light Festival, yang kemudian juga puncaknya tentunya di malam tahun baru. Namun kita tidak bisa melupakan juga bahwa tahun ini karena akibat dari cuaca ekstrim, kejadian-kejadian alam yang tidak diinginkan terjadi bukan hanya di Jakarta. Kita tahu sendiri Jakarta juga mengalami hal yang disebut banjirop, banjir, dan lain-lain. Namun di berbagai daerah terjadi kejadian yang memang menyesakkan dada dan juga memilukan hati kita semua karena memakan korban jiwa dan kemudian harta benda yang terjadi khususnya di Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun Aceh. Bahkan di 2 minggu terakhir banyak kejadian juga di pulau-pulau lain yang juga kemudian menjadi musibah yang cukup berat bagi warga di sana. Dan tentu kita sebagai orang Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang punya rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, gotong royong, dan hal-hal baik lainnya terkait dengan simpati dan empati terhadap hal-hal yang buruk terjadi oleh di saudara-saudara kita. Pada tahun ini akan ada atraksi yang berbentuk lain karena memang Gubernur setelah melalui rapat pimpinan terbatas di Pemprov DKI Jakarta menyampaikan dan instruksi untuk melarang kegiatan terkait dengan pemasangan kembang api oleh pihak Pemprov DKI Jakarta dan juga pihak swasta besar seperti pengelola mal dan juga hotel. Nah, namun tentunya tanpa kita harus mengurangi rasa sukacita setelah kita melalui tahun 2025 dan menyambut 2026, tetap akan diadakan kegiatan-kegiatan yang menghibur. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur Rano Karno, di sepanjang Sudirman Tamrin tetap akan ada 8 panggung yang semula sekitar 20-an kita kurangi. Namun tentu kegiatannya adalah atraksi dari seniman dan artis yang dicampur dengan doa dan juga mengajak masyarakat untuk berdonasi. Nah, hiburannya tetap meriah, namun lebih khidmat dan syahdu, dan kembang api akan digantikan dengan atraksi drone dan video mapping di berbagai titik di Jakarta. Jadi selain 8 panggung tadi sepanjang Sudirman Tamrin, ada panggung-panggung juga di setiap kota seperti Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Barat, Utara, hingga Kepulauan Seribu. Jadi masyarakat masih bisa merayakan kesukacitaannya meninggalkan 2025 menyambut 2026. Baik, tetap ada hiburan, masyarakat tetap bisa bersukacita, tapi lagi-lagi seimbang ya antara sukacita dan juga bagaimana kemudian empati terhadap bencana yang terjadi di Sumatera. Nah, lagi-lagi nih Mas Ciko soal larangan kembang api. Tadi kan disebutkan ini khususnya untuk swasta yang besar gitu ya, yang butuh perizinan-perizinan tertentu ke Pemprov DKI. Kemudian untuk pemerintah kota juga ini kan ada larangan juga. Kemudian bagaimana nanti Mas kalau misalnya untuk yang di kelurahan, kemudian kecamatan, misalnya mereka ingin menggunakan kembang api untuk tahun baru, seperti apa kemudian nanti pengawasannya? Kan kalau misalnya untuk sendiri-sendiri, misalnya satu rumah cuma mau kembang apian kecil-kecil aja, kan nggak apa-apa nih gitu ya. Tapi kalau untuk yang kecamatan gitu ya, skala-skala menengah, ini seperti apa Mas kalau untuk pengawasannya? Saya yang kebetulan juga hadir pada rapat pimpinan terbatas membahas terkait dengan kegiatan malam tahun baru dan juga terkait dengan instruksi Bapak Gubernur, khususnya pada Bapak Sekda untuk mengeluarkan surat edaran. Beliau menyampaikan bahwa tentu kita nggak bisa menutup mata bahwa pasti akan ada dari rumah tangga ya kan, di kompleks-kompleks rumah kita, misalnya tetangga kita yang kemudian membeli kembang api kecil-kecilan untuk kemudian merayakan malam tahun baru, dan ini tentu tidak bisa kita hindari dan kita hanya bisa menghimbau untuk masyarakat untuk tidak melakukannya secara berlebihan. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Prinsip. Tidak ada sanksi gitu ya Mas ya, hanya imbauan saja ya berarti ya? Betul. Nah, tetapi kan kita juga tahu tuh Pak Kapolri setelah ada surat edaran dan juga ada keputusan dari Pemprov, kebetulan juga beberapa hari setelah itu mengeluarkan semacam aturan bahwa tidak akan mengeluarkan izin. Tapi kalau kita bicara terkait dengan pengeluaran izin, tentunya kalau di perumahan tidak perlu, biasanya tidak akan memerlukan perizinan ya. Tapi kita merasa gini loh, masyarakat Indonesia ini
bukan masyarakat yang sulit amat untuk diajak berempati. Ya, masyarakat Indonesia secara umum, bukan hanya di Jakarta, di seluruh belahan manapun di Indonesia mempunyai rasa empati yang kuat, apalagi ya kalau terkait dengan penderitaan dari saudara-saudara kita. Dan kami meyakini bahwa ajakan, himbauan maupun larangan tadi bagi badan-badan usaha pasti akan diikuti oleh mayoritas yang mendapatkan informasi terkait itu. Oke, baik. Saya mau ke Pak Asep. Pak Asep, ini kita melihat yang dimulai oleh Jakarta ini tentunya bisa kita sambut positif gitu ya, dan kemudian diikuti oleh banyak daerah lain gitu selain di Jakarta. Nah, menurut Anda ketika kita ingin melaksanakan tahun baru gitu ya, kita merayakan sukacita, kemudian ada kebijakan yang memang untuk bisa berempati untuk bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia juga, seperti apa kalau menurut Anda, Pak Asep? Yang pertama adalah kita tidak bisa mengasumsikan bahwa sukacita itu ditandai dengan pesta. Jadi kita harus berubah mindset kita sekalian bahwa menolong orang lain itu adalah juga sukacita. Karena kita bermanfaat bagi orang lain. Ketika saat ini kondisi negeri di banyak belahan negeri ini sedang terkena bencana, mungkin hal-hal yang perlu dibangun adalah bagaimana membangun empati dengan simpati terhadap mereka yang sedang kena bencana. Nah, oleh karena itu langkah yang diambil oleh Pemprov DKI sebetulnya langkah positif yang bisa diikuti oleh daerah-daerah lain. Karena yang melakukan pesta kemeriahan dengan kembang api dan segala macam itu sebetulnya tidak menyentuh banyak belahan masyarakat yang ada di kita, tapi hanya menyentuh masyarakat-masyarakat kecil, sebagian kecil yang mungkin mereka itu adalah orang yang senang dengan kemeriahan-kemeriahan itu. Sementara di belahan-belahan lain juga banyak saudara-saudara kita sedang dilanda dengan kesusahan ekonomi dan segala macam. Nah, mungkin biaya-biaya seperti itu bisa dialihkan kepada mereka sehingga menolong orang lain itu yang belum beruntung, yang terkena bencana adalah bagian dari sukacita yang harus kita bangun. Nah, ini barangkali hal-hal yang sebetulnya dengan momentum saat ini itu kita bisa mengubah mindset kita bahwa pesta bisa diubah dengan cara lain sebagaimana yang DKI sekarang pelan-pelan berubah agar menyongsong tahun depan itu kita bisa melakukan evaluasi, melakukan refleksi, kemudian membangun rencana ke depan yang lebih bagus sehingga kerusakan-kerusakan dan bencana-bencana semakin dikurangi, orang semakin sadar untuk bisa berbagi dengan orang lain, orang semakin sadar untuk tidak merusak lingkungan dan segala macam. Barangkali demikian. Oke, nah kemudian Pak Asep, ketika kita melihat juga kebijakan Pemprov DKI yang melarang, tapi memang tidak ada sanksi gitu yang diberikan terutama untuk yang diduga melanggar. Nah, seperti apa kemudian kebijakan ini juga bisa efektif gitu untuk meningkatkan empati masyarakat? Kalau larangan sebetulnya kan ada sanksi mestinya. Beda kalau dengan imbauan. Kalau larangan itu kan sanksi bagi yang melanggar, kemudian ada reward bagi yang mematuhinya, kan kira-kira begitu. Nah, jadi kalau ini larangan mungkin sifatnya tidak larangan, tapi ini sifatnya imbauan. Nah, sebetulnya tadi dikatakan oleh Pak Ciko itu, bagaimana persoalannya kalau di lapangan di daerah-daerah. Sebetulnya kan aparat pemerintah itu kan panjang ya, dari mulai pemerintah pusat, provinsi, kemudian kota, kemudian kecamatan, kemudian lurahan dan segala macam. Jadi melalui mata rantai aparat kewilayahan sebetulnya larangan ini perlu dibangun, kemudian perlu ditegakkan dan perlu disosialisasikan kepada setiap pihak agar larangan ini betul-betul memiliki taring yang bisa dipatuhi oleh semua pihak. Barangkali demikian. Oke, baik. Saya ke Mas Ciko lagi. Mas Ciko, lagi-lagi kita berharapnya memang masyarakat secara mayoritas setuju gitu ya, karena kita harus bersimpati dan juga berempati untuk saudara kita di Sumatera. Nah, tapi juga apakah ada Pemprov DKI menerima masukan-masukan berupa mungkin kekecewaan gitu, karena mungkin tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang meriah sekali pakai kembang api. Ada nggak sih Mas, kemudian kritik ataupun masukan yang diterima oleh Pemprov DKI terkait orang-orang yang mungkin kontra dengan kebijakan ini? Ya, itulah mengapa kita merasa optimis bahwa sepertinya masyarakat dan juga badan-badan usaha tadi yang tentunya akan dikeluarkan, sudah dikeluarkan surat edaran terkait dengan larangan mal, pengusaha-pengusaha hotel untuk melakukan ini,
sampai hari ini belum mendapatkan apa istilahnya feedback yang negatif dari masyarakat. Jadi mereka semua menyambut ini dengan positif. Kalau kalian lihat juga di medsos, tentunya di bidang saya komunikasi sosial yang tentunya setiap hari memantau media sosial, semua berita tentang terkait dengan ketidakadaannya kembang api di acara malam tahun baru ini mendapat sambutan-sambutan yang positif dari masyarakat. Dan selain itu, terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Pak Asep tentunya. Dan kami memang di setiap panggung nantinya sebagai ganti dari hal-hal yang sifatnya hedonis dalam tanda kutip ya, kami juga akan menyediakan QR code untuk kemudian bisa digunakan. Dan itu adalah akan nanti tentunya selalu setiap jeda lagu yang dinyanyikan oleh para artis dan seniman, mereka akan mengajak masyarakat untuk kemudian menggunakan QR code itu untuk meluangkan rezekinya untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Dan mudah-mudahan ini akan terus berlanjut, karena setelah ada perintah terkait dengan QR code itu sendiri di internal Pemprov, jumlahnya setelah rapat terbatas yang saya sampaikan tadi, jumlahnya langsung ke 500 juta. Nah, nggak tahu nih sekarang udah sampai berapa nih jumlahnya, ya setelah kita mengajak masyarakat, dan nanti malam tahun baru akan ada live update terkait jumlah donasi yang kita kumpulkan dari mulai masyarakat, Pemprov, dan juga sektor swasta. Oke, kemudian Mas Ciko, untuk kebijakan ini juga yang sebenarnya lagi-lagi positif gitu ya, kita terima secara positif, tapi kan juga ada kemudian pertanyaan di mana tidak akan semeriah tahun-tahun sebelumnya. Kemudian bagaimana dengan perputaran ekonominya nih Mas Ciko? Mungkin kalau misalnya kita berkaca pada tahun-tahun sebelumnya sangat meriah, sangat luar biasa gitu ya, orang-orang pasti semakin banyak untuk spend uang di sana. Nah, ketika mungkin kita turunkan sedikit gitu ya kemeriahannya, apakah kemudian Pemprov DKI juga ada kekhawatiran nih untuk perputaran ekonomi selama tahun baru ini juga akan menurun? Enggak juga, karena kita sudah melihat jumlah wisatawan lokal yang datang ke Jakarta setelah dalam rentang waktu akhir Desember menyambut Natal dan Tahun Baru itu udah naik 5% dari pengunjung tahun lalu. Itu satu ya. Kita bisa lihat ketika ada Christmas Carol kolosal yang dilakukan di seputaran Tamrin, Sudirman, Sarinah, sampai Monas bahkan itu, dan juga Jakarta Light Festival itu pengunjungnya luar biasa. Jadi kita bisa meyakini bahwa kita bisa merayakan sesuatu dengan cara yang lebih elegan, lebih khidmat, dan tetap menarik pengunjung gitu ya. Kalau kita lihat tuh, dan itu paket ya, saya lihat tayangan-tayangan ketika masyarakat berkunjung itu, saya rasa itu bisa menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya bisa menikmati hiburan yang lebih estetik dan tidak terlalu hebring atau hal-hal yang sifatnya heboh. Kemudian juga lebih menikmati itu di era-era sekarang. Jadi sekarang memang eranya akan ada banyak atraksi yang memang sebelumnya belum pernah dilakukan, seperti video mapping, atraksi drone, itu akan tetap itu sebagai pengganti dari kembang api, dan tentunya dibalut dan juga dicampur dengan tadi kegiatan-kegiatan untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih berempati dan kemudian meluangkan rezekinya untuk berdonasi. Nah, terkait dengan UMKM tentunya akan tetap ada ya di sepanjang jalan Sudirman Tamrin selama Car Free. Dan kami meyakini akan tumpah ruah masyarakat tetap ke jalan ya untuk merayakan cita sambil menunjukkan empati dan simpatinya pada korban yang terdampak. Crowd-nya kita harapkan juga tetap ramai gitu Mas Ciko ya. Pak Asep, Anda melihatnya juga sama nggak Pak Asep? Kalau kita melihat mungkin tadi kemeriahannya diturunkan, apakah kemudian keramaiannya juga akan turun, dan perputaran ekonomi terutama mungkin UMKM, orang-orang yang mungkin jualan kopi keliling, orang-orang yang jualan balon, mungkin itu akan terdampak apa tidak nih Pak Asep? Kan masyarakat kita itu kan senangnya variasi ya kalau tidak salah. Jadi kalau sesuatu dilakukan terus-menerus monoton mungkin jadi bosan juga. Nah, kembali kepada persoalan kembang api ini, mungkin sejumlah masyarakat yang biasa menikmati hiburan akhir tahun itu ingin juga menikmati variasi lain yang tidak hanya sekedar kembang api. Mungkin Pak Ciko tadi disampaikan juga, mungkin banyak pihak juga
yang akan mengais rezeki dalam konteks seperti itu, misalnya UMKM dan segala macam, karena variasi-variasi yang sekarang dibangun tanpa dengan kembang api, mungkin akan membuat kepenasaran warga itu semakin besar. Sehingga barangkali kedatangan mereka terhadap tempat-tempat atau spot-spot kegiatan yang meriah di luar acara kembang api itu akan semakin banyak juga. Jadi saya kelihatannya agak optimis juga dengan apa yang dilakukan oleh Pak Ciko tadi. Mungkin akan ada kenaikan juga peserta yang datang, kemudian penikmat hiburan itu akan datang. Mungkin juga akan banyak juga yang akan berdonasi melalui cara-cara yang sedang digelar oleh Pemda DKI itu sendiri. Oke, walaupun tidak ada kembang api, tapi asalkan kreativitas di sana tetap diturahkan, orang-orang tetap akan ramai gitu ya untuk datang ke dalam perayaan. Karena selama ini juga pemerintah itu kan sebagai leading and commanding ya dalam kegiatan berbagai hal. Jadi sebetulnya kembang api itu juga sebetulnya dulu itu kan digelindingkan oleh para pengusaha dengan dengan iklan segala macam, sehingga seolah-olah kembang api itu adalah sesuatu yang wah. Dan kalau ini juga dikelindingkan dengan cara yang di luar kembang api itu, mungkin itu akan terjadi juga kemeriahan-kemeriahan, keperkara-keperkara yang akan banyak juga kan begitu. Oke, baik. Mas Ciko, lagi-lagi saya ingin tanya soal detailnya lagi nih Mas. Kan tadi dibilang ada doa bersama gitu ya. Ini berarti doa bersamanya akan dilakukan di panggung-panggung yang di Pemprov DKI secara serentak atau seperti apa sih Mas nanti Mas? Di beberapa panggung, tadi setiap panggung yang ada tentu akan ada doa bersama, namun puncak acara akan tetap dilakukan di Bundaran HI yang akan dihadiri insya Allah oleh Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, para jajaran, termasuk saya insya Allah akan hadir juga di menyambut tahun baru. Dan tentunya nanti kita sudah sejak rapat kemarin, salah satu instruksi dari Bapak Gubernur adalah untuk mencari ulama yang memang bisa diterima oleh semua pihak, yang tentunya nanti akan memimpin doa. Itu akan menjadi surprise ya. Tetapi ada satu yang akan kita bocorkan lah, ada satu artis The Massive kalau pernah tahu, dan lagu yang akan dinyanyikan atau dibawakan untuk menyambut tahun baru adalah lagu dengan judul Jangan Menyerah, karena ini sesuai dengan tema kita bahwa rakyat Indonesia harus menjadi rakyat yang resilient, kuat menghadapi segala cobaan, tantangan ke depan, dan insya Allah akan keluar dari permasalahan-permasalahan yang kita alami sekarang. Jadi kita mengajak masyarakat untuk bertumpah ruah hadiri kemeriahan-kemeriahan yang ada. Kalau boleh saya akan menyebutkan titik-titik di mana akan ada keceriaan-keceriaan dan kemeriahan dan acara-acara yang digelar seperti Bundaran HI, Sarinah, Kota Tua, Fathahillah Kota Tua, depan Museum Prasasti Wali Kota Jakarta Pusat, Mall Arta Gading Jakarta Utara, kantor Wali Kota Jakarta Barat, Taman Literasi Blok M di Jakarta Selatan, Velodrome di Jakarta Timur, UPK Monas tentunya, Jakarta Light Festival, Christmas Carol, Festival Musik Jakarta di Lapangan Banteng, dan untuk di Kepulauan Seribu akan dipusatkan di Pulau Untung Jawa. Dan mudah-mudahan semua bisa datang merayakan kesukacitaan meninggalkan 2025 menyambut 2026, sambil juga berdoa dan juga menyisihkan sebagian rezeki kita untuk kemudian bisa membantu saudara-saudara kita yang terdampak oleh bencana. Intinya masyarakat bisa datang bebas langsung kemana aja tadi titik-titik yang disediakan Pemprov DKI ya Mas ya, untuk bisa berpartisipasi selain merayakan tahun baru dan juga empati untuk korban bencana. Nah ini yang menggelitik saya juga nih Mas Ciko terkait dengan mungkin penyederhanaan perayaan tahun baru di tahun ini. Ini berarti kalau disederhanakan berarti anggarannya agak menghemat dong dia Mas Ciko. Seharusnya begitu, karena memang kan kita juga menghadapi 2026 banyak sekali yang kita hadapi nih. 2026 dana bagi hasil daerah kita berkurang ya 15 triliun gitu. Namun ya itu tadi, makanya kan lagunya The Massive Jangan Menyerah. Jadi Bapak Gubernur ingin juga menunjukkan bahwa Jakarta ini resilient, Jakarta is very tough. Jakarta ini tempatnya orang-orang kuat dan tegar, dan kita bisa beradaptasi dengan apa-apa yang terjadi pada diri kita dan daerah kita. Baik. Terakhir saya ke Pak Asep. Pak Asep, ini bagaimana kemudian harapan Anda juga langkah yang pertama kali diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta, bagaimana kemudian juga bisa menyebarkan ini ke daerah-daerah lain yang sama-sama juga kita bisa membangkitkan empati masyarakat walaupun kita di tengah sukacita juga menyambut perayaan tahun baru. Seperti apa Pak Asep? Yang pertama adalah dengan acara doa bersama itu mudah-mudahan bisa
menyentuh langit supaya doa-doa kita atas bencana yang sering terjadi di kita, ekonomi yang sedang kurang bagus, itu bisa mengubah menjadi lebih bagus ekonomi tahun 2026, bencana semakin berkurang, sehingga semakin banyak orang yang berdoa, semakin banyak orang yang berdonasi, itu bisa mengurangi beban mereka yang sedang terkena musibah, kemudian bisa membangkitkan negeri ini dan menyentuh para pihak yang selama ini juga sedang sering berbuat kerusakan, supaya ke depan bisa lebih bagus, bisa lebih soleh, dan kemudian bisa lebih tertib dalam melaksanakan dan menata kelola aset-aset negeri, dan termasuk adalah sumber daya alam. Oke, lagi-lagi seperti kata Pak Asep juga, ini tidak hanya sukacita kita maknai dengan berhura-hura, tapi juga sukacita bagaimana kita bisa peduli juga, mendonasikan apa yang kita punya, mendoakan bagi mereka yang juga saat ini sedang dilanda bencana. Semoga masyarakat Jakarta dan juga akan diikuti juga oleh masyarakat di daerah lainnya juga sama-sama memaknai tahun baru tahun ini dengan cara yang sama. Terima kasih Mas Ciko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta, dan juga Pak Asep Sumaryana, pengamat kebijakan publik Unpad, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi.